Latihan setiap hari, 7 hari seminggu, menurut gue adalah ide yang sangat bodoh. Kalau misalkan tujuan kalian adalah untuk membesarkan massa otot. Gue tahu kalian suka latihan dan gue juga termasuk orang yang suka banget latihan. Tapi kalian mungkin aja bingung, kenapa kalian latihan tiap hari, tapi progres kalian masih di situ-situ aja. Tentu kita harus lihat konteksnya juga. Jadi ada beberapa orang yang memang di awal mereka bisa latihan setiap hari dan mendapatkan progres. Tapi pada suatu titik pasti mereka akan terlalu capek. Dan malah ketika kalian atau mereka latihan tiap hari, itu pasti performanya akan turun dan merosot. Dan gue bakal kasih tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama, latihan itu adalah stressors atau hal yang menciptakan stres. Jadi pada dasarnya, stressor itu nggak bisa dibilang kalau itu buruk gitu ya. Karena manusia ataupun makhluk hidup di luar itu butuh stressor ataupun stimulus untuk mereka tetap berevolusi dan juga beradaptasi. Masalahnya, setiap stimulus itu pasti berbentuk sebuah stressor. Contohnya misalkan bakteri aja deh. Bakteri itu, mereka itu bisa berevolusi dan bertambah baik kalau misalkan memang lingkungan mereka itu memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Sama kayak manusia, tanpa ada stressor, manusia itu pasti tetap akan jadi kerak di gua aja. Namun yang kalian perlu ketahui sebenarnya adalah gimana caranya kita bisa menghandle stres tersebut. Gimana caranya kita bisa memberi waktu dan sumber daya yang cukup biar tubuh kita itu bisa beradaptasi menjadi lebih baik lagi. Dan bukan malah kita overtrain atau overstress. Ketika misalkan kita tidak memberikan hal tersebut ke tubuh kita, akhirnya apa? Tubuh kita itu akan nge-decline, khususnya dalam performa dan juga mungkin aja soal size. Sebenarnya logika sederhana aja, ketika kalian latihan nggak terlalu sering, cukup lah ya, nggak terlalu sering dan juga nggak terlalu jarang, maka secara logika kalian tuh bisa berlatih lebih keras. Jadi ketika misalkan kalian latihan keras dalam suatu sesi, kalian memberikan istirahat yang cukup, nanti di sesi selanjutnya otot kalian itu dan juga tubuh kalian tuh pasti akan bisa beradaptasi dengan baik. Bayangin misalkan kalian latihan setiap hari, kalian latihan let's say keras. Akhirnya apa? Ketika memang gak ada jeda istirahat di antara latihan ke latihan, tubuh kalian itu gimana adaptasinya? Karena mereka nggak punya waktu yang cukup. Akhirnya kompensasi dari badan itu biasa mereka akan menurunkan kualitas latihan kalian. Jadi misalkan kalau kalian latihan chest atau arms setiap hari, ketika kalian nggak kasih jeda sama sekali, kalian nggak kasih adequate rest, akhirnya adalah apa? Biasanya latihan orang-orang yang kayak gitu itu akan menurun kualitasnya. Setnya jauh dari failure ataupun jauh dari kapasitas maksimal mereka. Padahal kita tahu dalam pembesaran massa otot kita butuh tension yang semakin lama semakin tinggi. Akhirnya apa ya? Akhirnya tension yang kalian dapat itu nggak maksimal dan pertumbuhan ototnya yang nggak gitu signifikan. Yang selanjutnya adalah latihan dalam state atau keadaan terlalu lelah itu bisa menurunkan teknik kalian. Ketika kalian latihan dengan teknik yang buruk, ya kalian akan terbiasa dengan teknik tersebut. Misalkan ketika dalam kasus powerlifting ada beberapa klien dan juga teman gue dan bahkan gue sendiri yang dulu latihan itu terlalu sering, akhirnya misalkan pada squat hari Senin nih, gue squat lagi hari Rabu, gue belum recover dan akhirnya apa? Ketika gue maksain intensitasnya terlalu tinggi, akhirnya squat gue yang di hari Selasa, hari Rabu ataupun hari-hari yang dekat itu pasti akan menurun tekniknya dan semakin lama teknik yang jelek ini itu bisa carry over ke hari yang selanjutnya dan juga teknik utama kalian. Tentu misalkan ketika kalian mau latihan lebih sering, kita perlu tahu sebuah teknik yang namanya undulating. Tapi itu gue simpan untuk video yang lain. Yang penting adalah kalian tetap mau kayak undulating kayak apapun, kalian tetap butuh yang namanya istirahat yang cukup. Bisa dalam bentuk rest days ataupun dalam bentuk recovery session. Jadi sekarang pertanyaan terakhirnya adalah berapa optimal frekuensi yang kita butuhkan untuk latihan khususnya untuk memperbesar massa otot kalian. Menurut gue angka yang paling sweet spot itu di angka 3-5 dan gue sendiri sekarang dulu itu latihan 6 kali seminggu. Dengan gue turunin ke 4 kali seminggu bahkan otot gue itu bertambah besar. Kenapa? Karena restnya lebih banyak. Ingat bahwa sebenarnya frekuensi ini juga terpengaruh sama volume latihan kalian. Kalau misalkan volume latihan kalian butuhnya besar, contohnya misalkan ketika kalian adalah cewek misalkan butuh volume yang lebih besar ataupun set yang lebih banyak, kalian pemula itu mungkin kalian bisa latihan lebih sering. Tapi seiring berjalannya waktu mau gak mau ya, contohnya gue dan teman-teman gue yang badannya udah gede banget, mereka pasti akan menurunkan frekuensi latihan mereka. Selanjutnya latihan lebih jarang ya, menurut gue itu punya suatu kelebihan juga. Jadi misalkan kalian latihan 3-4 kali seminggu, kalian punya waktu lebih banyak misalkan untuk conditioning ataupun untuk ngerjain kerjaan kalian. Karena gak semua orang itu ya full time bodybuilders. Tapi itu kembali lagi kalian, coba kalian pahami lagi apa yang udah gue kasih tahu. Gue harap kalian itu jangan berpikir more is better. Karena memang terkadang kita itu harus train less in order to be better ya. Apalagi kalau misalkan badan kalian itu udah besar.
Bayangin kalau misalkan otot kalian itu besar, kemampuan mereka mengangkat itu lebih tinggi, akhirnya damage yang dihasilkan dari otot yang size-nya besar itu pasti akan lebih besar. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk recover. Jadi logika kayak, oh lu udah lama latihan, harusnya lu recover lebih cepet dong ya. Enggak juga. To a point, kalian harus merelakan bahwa ya kalian harus terima latihan itu nggak bisa sesering itu. Kalau misalkan kalian pengen diskusi soal hal kayak gini, bisa langsung gabung ke Discord Academy Fitness. Gue sertain linknya di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.